Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi YUN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Khairul Anam dan di samping saya adalah rekan-rekan saya. Saya Fitri Nurhaliza Ridwan. Saya Amelia Fitrianingrum. Di sini kami ingin mengobservasikan tempat yang kami kunjungi, yaitu Bukit Pelangon. Tonton sampai habis ya videonya guys. Dadah. Bye-bye. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya mahasiswa dan mahasiswi Syekh Nurjati Syekh Nurjati, dan juga perkenalkan nama saya juga juru fungsi atau supir di sini. Nah, saya Awal Hidayat. Awal mula berdirinya Pelangon ini bagaimana Pak? Iya. Awal kata Pelangon itu dari kata Tegal Pelangonan. Tegal itu hutan, Pelangonannya itu untuk peternakan, jadi hutan untuk pemandangan. Nah, kalau di YouTube terkenalnya itu Bukit Pelangon, tapi di ini kalau kita lihat sejarah ada namanya gunung, ini Gunung Toba namanya. Sejak tahun kapan sih? Ini kalau kita berdiri ya kan kedatangan di sini nih ya, ada di sini itu ada 4 makam. Yang pertama itu makamnya Pangeran Pancuran Kekerasan, yang kedua makamnya Pangeran Brata Bopas atau Pangeran Atas Angin, gelarnya Pangeran Pelangon. Nah, kalau Pangeran Pelangon neng ujung sono Jaki. Nah, di sini Pangeran Pancuran atau Kejaksaan itu nama aslinya itu Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Rahim. Dia itu aslinya itu dari Baghdad, Irak. Nah, dia nyebarin agama Islam ke sini, datang ke Pelangon ya, lama kelamaan karena tadi sebelum dia datang ke Pelangon dia itu bikin dulu namanya Padukuhan. Padukuhan itu sekarang dinamakan Kelurahan Panjunan, Kelurahan Kejaksaan. Yang tahu Kelurahan Panjunan? Panjunan, nama Kelurahan Kejaksaan. Di kota itu adanya di Kota Madian. Di Kota Madia. Di situ Pangeran Panjunan Kejaksaan itu bikin namanya Masjid Merah. Nah, Masjid Merah. Nah, terus Kejaksaan sama bikin padukuhan namanya Kelurahan, sekarang dinamakan Kelurahan Kejaksaan. Sampai sekarang berdiri. Nah, Panjunan itu awal kata dari Anjunan. Anjunan itu pembikin gerabah. Nah, yang tahu jamblang? Nah, kan banyak celengan jamblang, banyak gerabah-gerabah tuh. Nah, gurunya di sini nih. Gurunya di sini, buyut-buyutnya ada gurunya di sini. Terus pandai di Jemaras. Tahu Jemaras dari jamblang ke sini, Jemaras. Nah, sama Jemaras juga itu gurunya di sini, gurunya Pangeran Panjunan. Nah, Pangeran Panjunan itu ahli ekonomi, nanti ahli pembuat, ya empu, dikatakan empu bisa membawa dia dakwah sambil mengajarkan ilmu perekonomiannya juga, bukan ilmu agama juga. Jadi ekonomi dan agama itu ditopang itu sambil dia berbikin gerabah, contohnya kayak keramik. Itu dulu kan keramiknya bukan keramik begini Neng, keramiknya itu tanah liat, bikin keramik tanah liat macam tekel lah kalau dulu tekel ya. Tapi kalau tekel kan tetap pakai semen, kalau itu mah nggak pakai semen. Dan di asli murni pakai tanah liat yang dibakar gitu sampai sekarang. Nah, kalau Kejaksaan itu ahli hukum. Jadi awal ada pra-peradilan nih, khususnya dulu kan kerajaan Cirebon ya, Cirebon Nagari itu. Nah, sebenarnya Abdul Rahim itu ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati, salah satunya itu jadi penasehat atau ya untuk ya gitulah, untuk misalkan ada apa pasti ke dia gitu. Hanya dia di satu kerajaan itu terpilihlah diambillah Pangeran
kejaksan itu sampai sekarang dinamakan kejaksan begitu. Itu jadi di kejaksan itu ahli hukum, kalau Panjunan itu ahli ekonomi. Nah, itu. Jadi Pak, kan tadi sebelumnya itu dijelaskan ya kalau Iya. di sini itu ada dua Iya, makam pangeran. iya makam. Iya. Lalu bagaimana ceritanya gitu Pak? Di Iya. sini tuh sampai ada monyet-monyet bahkan sampai bisa jadi objek Iya, wisata. iya gitu. Sebenarnya di sini dikatakan itu objek wisata, namanya objek wisata sejarah rohani, bukan refreshing ya. Mengenai monyet, di sini monyet itu sebenarnya bukan monyet jadi-jadian, itu monyet asli. Monyet jadi dulu sebelum Pangeran Panjunan Kejaksan itu dia itu dakwah di Aceh, namanya Aceh Singgil. Nah di Aceh Singgil itu di situ banyak monyet ceritanya. Dia itu bawalah dua sepasang dari Aceh Singgil ke sini. Pangeran Panjunan itu datang itu 1400-an ya, 1400-an ke sini gitu ya, sampai 1500 kan. Nah sesudah itu ya sampai sekarang anak pinak banyak. Tapi kalau kita melihat sejarah itu yang di bawah 99, yang di atas itu 99, jadi 200 kurang 2. Tadi ada dua pangeran kan? Oh iya ada pangeran, iya. Dimakamin di sini. Iya. Nah, kenapa dua pangeran itu bisa dimakamkan di sini? Nah kalau itu kan Pangeran Kejaksan, Pangeran Bratawiro Pas, Pangeran Ayunan kan memang jelas dia asli pribumi, asli yang nungguin di sini, yang babat di sini. Nah Pangeran Kejaksan Panjunan itu dia itu dulunya sebelum di sini kan tinggalnya di Kota Madia, di Kejaksan itu Masjid Merah, sama di Panjunan yang Masjid Merah sama Kejaksan tuh. Nah dia itu semakin ramai gitu ya, semakin ramai akhirnya dia itu pingin tenang lah gitu, ketenangan lah gitu. Akhirnya dia itu hijrah ke sini gitu sambil dakwah, sampai terus sampai di sini kata wong Jawa mas seneng ya, senang akhirnya ya kebablasan akhirnya di sini di kuburnya. Dari kesimpulan sejarah ini tuh peninggalan dari pangeran yang sekaligus jadi wali Allah ya Pak ya. Iya. Itu tuh tandanya itu monyet yang diakses sama pangeran atau ada yang lain? Iya, kalau kita main di kota itu peninggalannya itu banyak. Kalau Neng ke dalam arti ke desa kelurahan Panjunan itu peninggalnya ada masjid. Di situ Masjid Merah. Kejaksan juga ada peninggalnya kayak gerabah, kayak apa itu ada. Nah, tapi bukan di sini. Kalau di sini itu hanya tempahan makamnya aja. Nah, dulu ada namanya Pandai Domas. Pandai Domas itu adanya di sana. Kalau Neng turun nih di wilayah sini itu jauh dari sini jalan kaki. Luas ya Pak ya di sini? Di sini saya nunggu itu 40 hektar Neng. Nah tanah ini bukan tanah negara, tapi ini tanah kesultanan, dulunya Kesultanan Kanoman. Nah ini makam, ini bangunan makam Pangeran Panjunan Kejaksan di sini makamnya, bukan di sini. Jadi ya, neng doa nggak apa-apa nanti saya bisa, gitu. Pangeran Panjunan Kejaksan itu ngaku punya bapak itu namanya Syekh Datul Kapi. Tapi kalau yang di Iraknya namanya Pangeran Sulaiman bapaknya. Lihat di situ mau lihat apa mau doa dulu? Doa aja dulu ya, sambil dilihat gitu. Tapi jangan dipoto Neng, makomnya kalau dipoto kadang jadi kadang. سيقول إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pelan-pelan Mbak, lagi di video. Ya, tapi legingnya kelihatan. Kayak ayam habis bulat. Ayam habis gulat.
sini kami ingin mengobservasi sejarah yang YIN Syekh Nurjadi Cirebon. Kami